semua, perkenalkan nama aku Melisa Febrianti Effendi dengan NIM 21224038. Nah, aku mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia dengan prodi manajemen. Tapi aku juga di sini nggak cuma sendirian nih, ditemenin sama teman aku. Mungkin kita langsung aja munculin ya teman aku ini. Halo semuanya, kenal dia, nama aku Aisyah Prasetya Gandhi dengan NIM 21224035. Kami berdua dari Universitas Komputer Indonesia dengan prodi manajemen. Kali ini kita bakal ngapain nih, Mel? Nah, mungkin kita langsung hubungin aja dulu nggak sih ke Mariam sama Bill Haki yang lagi ada di kampus. Halo Maria, Halo Melisa, halo Keisha. Nah, perkenalkan nama aku Bilhaki Kitabula dengan NIM 21224024. Nama saya Mariam Agatha Islami dengan NIM 21224010. Nah, jadi kita dari kelompok 6. Nah, Mariam sama Bill Haki lagi di mana sih? Kita lagi ada di fakultas kita, Ekonomi dan Bisnis. Atau FEB. Ya, kita ada di lantai 10 ya teman-teman. Oh, Mariam sama Bill Haki lagi ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau boleh tahu, kalian lagi ngapain? Teman-teman penasaran juga kan? Sekarang kita alihin ke Mariam sama Bill Haki. Kita di sini lagi mau mencari tahu atau mencari informasi tentang koperasi yang ada di Unicom nih teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, ternyata Unicom juga punya koperasi loh teman-teman. Namanya Kita nggak tahu, nanti kita ada di sesi wawancara berikutnya. Oke. jangan lupa ikuti terus ya teman-teman. Dadah. Nah, jadi kita kita- udah di depan ruang Ibu Yaya. Nah, kalian tahu gak sih Ibu Yaya itu siapa? Nah, kalau nggak tahu, ikut kita. Hai guys. Selamat pagi Ibu Yaya dan Ibu, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbincang-bincang sedikit nih mengenai koperasi sebelumnya Ibu. Nah, perkenalkan kami dari manajemen 1 tepatnya, dan saya sendiri Bill Haki dengan rekan saya. Mariam. Perkenalkan, nama Ibu Yaya Sutisnawati. Ibu juga di sini sebagai Direktur Logistik dan juga dosen. Baik, Ibu, di koperasi ini tuh namanya apa ya? Koperasi Unicom itu namanya Koperasi Konsumen Smart Unicom. Itu berdiri 12 Juni 2023. Anggotanya adalah saat ini baru dosen sama karyawan saja. Dan ke depan insya Allah katanya unit kemahasiswaan akan dibuka untuk menjadi anggota koperasi. Nah, kalau untuk layanan yang ada di koperasi ini, kira-kira ada layanan apa aja Ibu untuk saat ini? Untuk saat ini layanan yang ada di Koperasi Unicom itu masih seputaran pelayanan di bidang pembelian barang ya. Baik itu dari ATK-nya ada ya, alat tulis kantor, makanan, cemilan dan lain-lain ada ya. Bahkan bukan hanya karyawan dan dosen saja yang menitipkan produknya, tapi mahasiswa juga banyak. Nah, kira-kira untuk yang belum tahu lokasi koperasi Unicom ini ada di mana ya, Bu? Lokasi Koperasi Unicom itu berada di Kampus Baru ya, tepatnya di sebelah student admisi ya, atau ruangan smart building. Nah, di situ tertera ada Koperasi Unicom ya. Tepat sekali depan ruang keuangan. Apakah ada ide baru nih agar koperasi kampus lebih menarik untuk anak muda zaman saat ini kan, apalagi untuk mahasiswa sekarang kan, jangankan ikut koperasi, ikut organisasi juga lumayan susah nih menurut Ibu. Apakah ada ide baru nih untuk mahasiswa tarik gitu di koperasi kampus ini? Baik, terima kasih. Kalau menurut Ibu, koperasi ini sebetulnya sangat bagus sekali manfaatnya ya. Kalau misalkan nanti sudah dibuka unit koperasi untuk mahasiswa ya, sebaiknya anak-anak ikut karena memudahkan, termasuk kalian mau jajan, semuanya udah tersedia di koperasi, nggak harus keluar ya. Lalu apalagi keuntungannya, kalian bisa menitipkan produk. Kalian punya produk apa yang kalian miliki, misalkan cemilan atau mungkin kalian bisa bikin sablon, bisa bikin topi ya, bisa dititipkan untuk dijual di koperasi. Dan semakin banyak kalian belanja ke koperasi, SHU yang akan kalian dapat di akhir tahun itu semakin besar. Nah, apakah ada pesan untuk mahasiswa agar lebih kenal dan aktif Bu dalam koperasi? Oke, baik.
Pesan untuk anak-anak mahasiswa dan mahasiswi Unikom, sebaiknya kalian sering-sering datang dan bertanya apa saja sih manfaat dari koperasi. Jadi kalian bisa tahu di situ, oh ternyata saya menjadi anggota koperasi itu banyak keuntungannya. Ya, selain mendapat SHU, kalian belanja lebih murah, juga kalian belajar berwirausaha. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Nah, kita habis wawancarain Bu Yaya nih teman-teman. Jadi kita tuh jadi tahu gitu kalau di Unikom ini ada koperasi. Nah, kira-kira apa nih nama koperasinya, Bil? Nah, nama koperasi itu Koperasi Konsumen Smart Unikom atau mahasiswa di sini sebutnya Indiskom, dan itu berdirinya sejak 12 Juni tahun 2023. Nah, lokasi Indiskom ini tuh ada di gedung baru nih, Smart Building namanya. Nah, seperti yang udah dijelasin Bu Yayah tadi, kalau lokasi koperasi Unikom ini ada di gedung baru ini, teman-teman. Jadi kita masuk ke pintu utama, lalu belok ke kanan. Tuh, tadi yang seperti Bu Yayah jelaskan ada tempat untuk pendaftaran mahasiswa baru. Teman-teman, lihat Koperasi Konsumen Smart Unikom. Nah, tadi kan kita udah kasih lihat kalian lokasi tempat Koperasi Konsumen Smart Unikom atau Imbiskom itu ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke Melisa dan Kesha. Nah, teman-teman, kita lagi ada di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jadi kali ini kita bakalan ke ruangan tempat koperasinya yang ada di atas. Let's go. Silakan. sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Febianti Effendi dan teman saya Bapak Kaisya Prasetya Gandhi, kami dari kampus Universitas Komputer Indonesia. Saya namanya Anda Suhanda, Kak, sebagai karyawan di Koperasi Terus Ada. Kalau koperasi ini berdirinya pada tahun berapa ya? 93. Oh, 93. 93 itu resminya berbadan hukum tahun 93. Nah, tapi koperasi ini berdirinya dari awal, sebelum itu sudah berdiri dengan namanya K3B. Kalau bidang koperasi sendiri di Dinas Kesehatan itu ada apa aja? Kita adalah simpan pinjam. Primadonnya masih simpan pinjam. Kita sekarang adalah koperasi konsumen. Ya, unit-unitnya adalah simpan pinjam. Kita ada warung di bawah ya. Ya kebetulan kita baru punya ruangan ini, baru sekarang dikasih. Kalau dulu kecil kita, dulu gede, kecil, sekarang lumayan lagi segini. Koperasi itu adalah hak prerogatif anggota. Jadi dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Lalu siapa saja yang dapat bergabung menjadi anggota koperasi ini? Apakah terbuka untuk umum, terutama untuk anak muda di era sekarang? Anggaran dasar kami menyatakan bahwa anggota koperasi adalah karyawan kesehatan Kota Bandung. Di luar itu tidak bisa. Kalau kita close loop. Oh, close loop. Lalu bagaimana Dinas Kesehatan mendorong partisipasi dari karyawan di sini untuk bergabung atau berperan aktif dalam koperasi? Karena koperasi adalah sifatnya sukarela. Jadi dari khususnya kepala dinas itu cuma bisa memberikan himbauan aja, himbauan untuk masuk menjadi anggota koperasi saat ini. Kecuali kalau nanti mungkin ada kebijakan baru bahwa setiap karyawan kesehatan diwajibkan masuk koperasi. Jadi untuk saat ini nggak ada tuntutan kalau setiap karyawan harus masuk koperasi. Nggak ada. Tapi jika mau boleh saja. Karena koperasi sifatnya sukarela. Nah, mungkin Pak, kan tadi Bapak sudah menceritakannya koperasi di sini seperti apa gitu. Nah, mungkin ada pengalaman kayak hal sukses yang bisa membangun koperasi ini tuh apa? Suksesnya ya kita bisa membantu anggota. Di mana anggota membutuhkan untuk usaha, kan kita di bidang kesehatan ya. Ya. Misalnya ada dia bidan, dia mau bikin rumah praktek bidan, dia kekurangan dana untuk
ya untuk fasilitas apa untuk merenovasi rumah, ya itu pinjam ke koperasi. Atau untuk anak sekolah Oh bisa ya? bisa, misalnya untuk biaya sekolah ya, untuk Iya. kuliah misalnya, terus semesteran lah gitu ya. Iya. Ya kalau bisa lain kepepet nggak ada, yang orang kan pasti ada nggak punya uangnya gitu ya, pinjam koperasi. Nah di koperasi diprioritaskan tuh pinjaman untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Oh, jadi banyak Pak di sini karyawan yang ikut Ya sekitar 600 anggota. Buku-bukunya. Oh, itu ini salah satu buku. Salah satu buku-buku anggota. Sekarang tuh diwajibkan harus ada buku anggota. Karena itu satu faktor ya untuk Pencatatan gitu ya. pencatatan. Jadi si anggota pengen tahu sesi panennya ada berapa, utang berapa gitu kan. Dan kan di Unicom sudah punya Kopma. Ada Pak koperasi. Ada koperasi masa Unicom. Iya. Kan mungkin sama lah. Ya. Itu kan anggaran dasarnya kan bahwa anggota Kopma harus mahasiswa Unicom. Iya. Betul kan? Ya. Ya. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Nah, Iya. Mungkin nggak 1 tahun atau 2 tahun ke depan atau beberapa tahun lagi koperasi ini tuh membutuhkan keahlian teknologi dalam membantu pengelolaannya atau tidak, atau cukup dengan SDM saja? kita koperasi kan ditutup digitalisasi. Kayak kita sekarang, kalau dulu kan pinjam uang cash, Ya. Ya. kesini bayar cash. Nah sekarang kita nggak begitu, langsung transfer transfer. Oh, jadi langsung via transfer gitu ya bank, Pak? gitu, langsung bank transfer. Jadi kita dengan kerjasama dengan bank BCB. Jadi kita cuma catat, terus kita mungkin masuk transfer ke rekening yang bersangkutan. Jadi, tapi tetap harus kesini dulu menandatangani akad kredit. Nah teman-teman kan semua udah lihat kan hasil wawancara kita bersama Pak Anda selaku karyawan sekaligus anggota koperasi dari Dinas Kesehatan yang bernama. Koperasi Mitra Husada. Nah setelah ini kita bakal terhubung lagi bersama Mariam dan Bilhaki. Nah, gimana nih Melisa dan Keisha di sana? Kalian sudah dapat informasi apa aja? Nah, jadi kesimpulan dari wawancara kita bersama Pak Anda yaitu di mana koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 1993. Nah, koperasi ini sendiri berjadi simpan pinjam yang dimana simpan pinjam ini tuh berguna untuk ruang lingkup kedinasan tersendiri, mahasiswa maupun masyarakat. Namun dari koperasi ini tuh dia mempunyai sistem yaitu closed loop atau di mana para anggotanya hanya Karyawan saja. atau ruang lingkup dari kedinasan tersebut. Jadi tidak terbuka untuk umum gitu. Oh, Oh, jadi jadi gitu. Nah, ya udah nih, ayo kita rangkum bareng-bareng, kasih kesimpulannya dan bandingkan apa perbedaannya koperasi yang ada di kampus dan di luar kampus. Yuk, kita samperin. Nah, mungkin nanti kita pindah dulu tempat gak Iya, sih? untuk ketemu Mariam. Iya. Ya udah. Yuk. Guys, sekarang kita udah ganti tempat nih. Kita lagi ada di perpus. Nah, Kita bakalan gabung sama Bilhaki Mariam buat nyimpulin perbedaan dari kedua koperasi ada di kampus dan di Dinas Kesehatan. Nah, sekarang kita lagi nungguin Mariam sama Bilhakinya datang nih, teman-teman. Oh itu mereka, sini. Oke, sekarang kita udah kumpul berempat buat ngasih kesimpulan di mana perbedaan koperasi yang ada di Indiskom dan koperasi di Dinas Kesehatan. Oke, jadi koperasi di Dinas Kesehatan itu mereka berupa simpan pinjam untuk karyawan di Dinas Kesehatan itu sendiri. Nah, koperasi ini bernama Mitra Husada. Nah, terus koperasi ini memiliki sistem closed loop yang dimana tidak terbuka untuk umum, yang dimana anggota yang berpartisipasi itu dari karyawan dari Dinas Kesehatan itu sendiri. Nah, lalu dalam perhitungan simpan pinjamnya juga untuk karyawan tuh hanya selama 3 tahun. Terus persyaratannya juga salah satunya itu dengan menyimpan SK pegawai itu, dan cara pencairannya itu dengan cara via transfer dan yang bekerja sama dengan Bank BJB. Itu teman-teman kalau dia Gimana di nih Dinas kalau Kesehatan. misalkan koperasi di Indiskom itu coba dijelasin. Kalau perbandingannya atau perbedaannya, koperasi di dalam kampus ini berupa UMKM, terdiri dari penjualan ATK seperti makanan dan minuman. Tapi untuk saat ini mahasiswa belum terlibat aktif dalam kegiatan koperasi di dalam kampus ini. Nah,
nanti akan diadakan untuk mahasiswa Unikom juga agar bisa mengikuti kegiatan koperasi ini, tapi kita tungguin aja dulu informasi selanjutnya. Nah, jadi disimpulin ya, dari kedua koperasi itu tuh sama-sama berupa anggota atau organisasi yang dimana koperasi ini tuh bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Namun untuk saat ini kebanyakan koperasi masih belum bisa open loop atau terbuka untuk umum karena koperasi sendiri menekankan kekeluargaan. So segini aja kesimpulan dari kelompok kita. Makasih dan Yang udah nonton, Dadah. jangan lupa di like dan di komen ya. Bye. Share juga, bye-bye. Kita naik angkot. apa karena apa ide siapa jalan kaki gue tanya? Mariam. Aku nemu jamu, jadi aku pengen belinya. Lihat, Allah, goceng guys, murah. Tapi ini adalah hal random ya kayak. Kita bakalan wawancara satu orang lagi yaitu Papa Udin. Tolong. Dari pertama aja Mariam ya, kita nyari koperasi, terus bagian aku, bagian kamu, bagian aku lagi. Ya ini keempat, hari keempat for UTS. Hai guys, ini kita lagi mau turun, mau cari koperasi lagi. Siapa tahu dapat koperasinya lagi ya teman-teman. Iya. Doain ya. Soalnya ini kita mau doa. Amin ya Allah.